Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eee, pada hari ini saya, Febri Hadi, akan mempresentasikan terkait tugas saya, yaitu derivatisasi kimia. Nah, eee, mungkin ada teman-teman yang memerlukan ini, bisa juga dilihat, semoga dapat bermanfaat. Baik, langsung saja saya mulai. Nah, eee, derivatisasi kimia. Dosen pengampunya Pak Suprapto, PhD, dan dikerjakan oleh saya sendiri, Febri Hadi, dengan NRP 604/20/204. Nah, kita mulai dari pengertian derivatisasi terlebih dahulu. Derivatisasi adalah proses mengubah suatu senyawa secara kimia agar mempunyai karakteristik yang sesuai untuk dapat dianalisa dengan metode tertentu. Dalam kasus ini, metode yang kami gunakan adalah GC. Jadi beberapa sampel yang akan dianalisa menggunakan GC, itu memerlukan derivatisasi untuk membuat sampel itu dapat dianalisa dengan baik. Kenapa? Karena beberapa senyawa memiliki volatilitas yang tidak sesuai, jadi kurang volatil. Ketika dianalisa dengan GC, eee, peak atau kromatogramnya akan sulit terbaca dan suhunya juga tidak stabil. Jadi diperlukan derivatisasi. Nah, ini untuk gambaran umum derivatisasi pada gas kromatografi atau GC. Derivatisasi ini digunakan untuk mengganti atom hidrogen aktif pada analit atau senyawa hidrogen aktif pada analit ya, untuk menurunkan titik didih pada senyawa yang mempunyai hidrogen aktif ini, dia akan bersifat polar. Nah, itulah yang mengurangi volatilitasnya. Contoh hidrogen aktif pada gugus fungsi itu adalah seperti OH, COOH, SHNH, dan CONH. Ini adalah reaksi umum yang akan kita gunakan atau yang akan terjadi pada derivatisasi ini. Jadi analit yang mempunyai hidrogen aktif akan digantikan dengan gugus R pada agen derivatisasi nantinya, seperti itu. Nah, reagennya yang biasa digunakan itu seperti CH3, C2H5, Si, CH3 3 kali, CO, CH3, dan lain-lain. Nah, kita masuk pada derivatisasi berdasarkan reaksi kimia. Jadi, yang pertama itu adalah dikelompokkan berdasarkan pembentukan gugus alkil. Ini biasa disebut dengan alkilasi. Yang kedua ada pembentukan gugus silil atau biasa disebut dengan sililasi. Yang ketiga ada pembentukan gugus asil, turunan asil, biasa disebut dengan asilasi. Yang dua terakhir ini adalah derivatisasi lainnya, yaitu penambahan ikatan heterokarbon dan pembentukan senyawa siklik. Kita mulai dari yang pertama. Alkilasi ini, seperti yang sudah kita bahas tadi, tujuannya sama, mengganti gugus hidrogen aktif pada analit. Nah, proses alkilasi ini, analit sendiri berperan sebagai nukleofil terhadap reagen alkilasinya. Dia akan bersubstitusi dengan reaksi substitusi seperti itu, atau SN yang biasa kita kenal. Nah, analit yang nukleofil ini akan digantikan gugus hidrogen aktifnya dengan R. Nah, reagen yang digunakan alkilasi ini sangat beragam, khususnya yang paling sering digunakan adalah alkil halida, yaitu alkil iodida dan alkil bromida. Ini selanjutnya adalah asilasi. Ini penambahan gugus asil. Tujuannya sama, mengurangi kepolaran dan meningkatkan sifat analit
agar dapat dianalisa pada kolom kromatografi. Contoh, asetilasi ini bisa digunakan untuk mendeteksi senyawa monosakarida dan asam amino pada gas kromatografi. Jadi dari sampel kita bisa mengetahui komposisi dari monosakarida dan asam aminonya, seperti itu. Yang selanjutnya ini adalah reaksinya, hampir sama seperti tadi, hanya bedanya di sini adalah COX yang masuk menggantikan gugus hidrogen aktifnya. Ini adalah yang ketiga, yaitu reaksi sililasi. Pada reaksi ini yang sering digunakan silil grupnya adalah trimetil silil. Nah, tujuan dari sililasi ini sama mengurangi polaritas dari analit, meningkatkan stabilitas dan meningkatkan kinerja dari GC-nya itu sendiri agar bisa mendeteksi senyawa dengan baik. Nah, ini adalah reaksinya. Jadi trimetil sililnya nanti akan menggantikan gugus hidrogen aktifnya. Nah, dari ketiga reaksi tersebut, ini sudah ada yang merangkumnya. Jadi, masing-masing analit mempunyai kecenderungan berbeda pada setiap proses derivatisasi. Yang amina contohnya, ada preferensi dia menggunakan metode derivatisasi yaitu asilasi. Yang kedua adalah alkilasi. Begitu seterusnya. Ada juga alkohol. Alkohol ini lebih cenderung menggunakan sililasi dan asilasi daripada menggunakan alkilasi. Nah, ini semua tergantung pada sifat dari analit itu sendiri. Selanjutnya adalah kita masuk lagi ke reagen sililasi. Jadi pada sililasi ini ada beberapa contoh reagen. Yang pertama adalah bis trimetilsilil amin atau biasa disingkat dengan HMDS. Ada juga trimetilsilil klorida yang biasa disingkat dengan TMCS dan TMSI, yaitu N-trimetilsilil imidazol. Ini adalah contoh reagen yang digunakan pada proses sililasi. Nah, reagen-reagen ini berbeda kemampuannya untuk menggantikan gugus hidrogen tadi. Dari mulai HMDS ini yang paling susah menggantikan. Jadi yang paling ini diurut dari yang paling sulit menggantikan sampai yang paling mudah, yaitu trimetilsilil. Trimetilsilil imidazol ini yang paling gampang gitu ya, yang paling mungkin untuk bisa menderivatisasi hidrogen aktif tadi. Nah, reagen-reagen ini bisa digunakan satu saja, jadi murni trimetilsilil imidazol saja atau HMDS saja, atau bisa juga dicampur 2 atau 3 reagen bersamaan. Nah, ini adalah faktor reaksi sililasinya. Jadi, ketika kita berbicara tadi agen derivatisasinya, yaitu proses apakah dia akan menggunakan sililasi, alkilasi, atau asilasi. Nah, ini adalah ditinjau dari analitnya. Mana sih analit yang paling mudah digunakan pada proses sililasi? Diurutkan dari atas ke bawah ini, yang paling atas ini yang paling mudah ya, alkohol primer, sekunder, tersier, fenol, itu yang paling mudah dan memberikan hasil yang lebih baik ketika dilakukan sililasi dibandingkan dengan NH, CONH atau grup NH lainnya, seperti itu. Selanjutnya kita masuk pada contoh jurnal yang melakukan proses sililasi pada karbohidrat. Untuk sampelnya pada jurnal ini menggunakan anggur dan stroberi. Jadi mereka ingin menganalisa karbohidrat dengan proses sililasi pada kromatografik. Nah, ini adalah gambaran prosesnya. Karbohidrat
ini juga ditambahkan dengan ionic liquid, seperti itu. Jadi ionic liquid di sini bisa dikatakan sebagai katalis yang nantinya akan dilihat juga apakah ketiga ini, berpengaruh semua atau bahkan tidak berpengaruh ketika ditambahkan pada proses, sililasi seperti itu. Nah, lalu selanjutnya dilakukan derivatisasi dengan agen-agen sililasi sebagai berikut. Ada HMDS tadi ya, ada TMSI, dicampur juga dengan TMCS. Ini adalah proses sililasi yang menggunakan dua atau satu saja, jadi divariasi seperti itu. Selanjutnya diekstraksi dengan heptan atau, air biasa sebelum dilakukan dengan analisa GC seperti itu. Nah, ini adalah, persen yield yang didapat dari beberapa reagen sililasi di depan tadi. Diketahui nih, dilihat mana sih, reagen-reagen yang bisa menghasilkan persen yield yang bagus. Ternyata HMDS sendiri ini tidak cukup, eee, baik ya untuk proses derivatisasi pada anggur dan stroberi, seperti itu. Dilihat juga di sini ada TMSI, itu menghasilkan hasil yang lumayan konsisten ya, persen yield-nya 96, 102 pada manosa, 107 pada fruktosa, dan 100 pada laktosa. Nah, mereka menggunakan, 3 kali perulangan sehingga dalam tanda kurung ini adalah, standar deviasinya, seperti itu. Nah, ini untuk contoh kromatogram yang dihasilkan setelah proses sililasi. Yang A ini ada pada stroberi, yang B adalah pada anggur. Jadi bisa dilihat ini adalah, peak atau puncak-puncak yang dihasilkan. Seperti, untuk yang nomor satu ini adalah fruktosa misalnya. Yang nomor 5, 6, 7 ini adalah, gugus karbohidrat lainnya. Nah, ini selanjutnya lihat juga bagaimana pengaruh ionic liquid tadi yang, eee, tujuannya sebenarnya sebagai katalis, seperti itu ya, yang mengikuti proses sililasi dalam jurnal ini. Dan didapatkan bahwa BEMIM MESO4 ini, tidak ber tidak berpengaruh besar gitu ya ketika ditambahkan pada proses sililasi ini. Nah, karena sililasi ini biasanya digunakan piridin seperti itu dan itu bersifat toksik dan mudah terbakar, maka, di sini dicoba menggunakan ionic liquid dan TMSI sebagai agen sililasi dan didapatkan bahwa kedua reagen ini bisa digunakan dan menggantikan piridin, sehingga kita tidak perlu mengambil piridin lagi sebagai, eee, pelarut untuk analisa karbohidrat. Nah, agen sililasi yang efektif untuk derivatisasi karbohidrat dalam ion liquid adalah trimetil silil. Baik, ini adalah referensi yang saya gunakan. Yang pertama adalah buku, teman-teman bisa cari di internet, lalu ada jurnal tadi, dan beberapa web yang terakhir diakses pada 13 April 2021. Baik, sekian presentasi saya, semoga bermanfaat dan mohon maaf apabila ada banyak salah kata. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.